Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarul Suraya dari kelas C dengan NIM S1122133. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ini Python Dictionaries. Referensinya saya masih sama di Metode School. Langsung saja ke pembahasan videonya. Apa sih itu Python Dictionary? Jadi dictionary ini kita biasa gunakan untuk menyimpan nilai data dalam pasangan kunci. Seperti ini. Brand, nilainya adalah Ford. Model, nilainya Mustang. Tahunnya kapan? Ya, 1964. Jadi, dictionary itu adalah pasangan kunci ya. Dan juga itu kumpulan nilai yang akan terurut. Kita bisa mengubahnya, tapi tidak boleh duplikat. Tidak boleh duplikat berarti di sini tidak boleh ada kata yang duplikat. Misalnya brand tidak boleh dua kali. Nah, untuk penulisannya bagaimana? Penulisannya itu kita biasa menggunakan dengan tanda kurung kurawal dan memiliki kunci serta nilai. Nilainya ini Ford Mustang 1964 itu nilai. Nah, ini untuk membuat dan mencetak dictionary. Oke, kita buka text editor dictionary.py. Oke, kita buat variabel dictionary-nya dulu. Dict. Nah, kurawal nama misalnya nama ini Sahrul, jangan lupa koma, kelas, nah kurang kurawal, kelas, tik 2, C, terus hobinya, misalnya game, main game ya. Ini ini nih kalau misalnya begini berarti kita sudah membuat dictionary. Variabel itu disdict ya. Nah, bagaimana untuk menampilkannya? Ya, kita tinggal print nama variabel dictionary-nya di stick. Oke, kita cut. Tunggu sebentar. Nah, nama Sahrul, kelas C, hobi, game. Oke, kita coba yang ini apa betul. Nah, kayak begini juga. Oke. Nah, kemudian di dalam kamus ini ada item ya. Jadi item dalam kamus ini bisa diurutkan, bisa diubah, dan kita tidak boleh duplikat. Nah, item kamus disajikan dalam pasangan kunci, detik dua nilai, dan dapat dirujuk menggunakan nama kunci. Misalnya seperti ini. variabel variabel dictionary itu di stick, brandnya Ford, modelnya Mustang, tahunnya 1964. Nah, kita akan mencetak nilai merek, yang berarti brandnya ya, berarti adalah Ford. Kalau kita mencetaknya, kita print nama variabel, kemudian brandnya. Ya, misalnya di sini kita mencetak nama Sahrul. Berarti di sini kita tambahkan kurung siku, titik dua nama. Sekarang, nah Sahrul. Oke. Nah, perbedaan Python versi 3.7 dan 3.6 ini di sini. Dictionary 3.7 dictionary bisa diurutkan, 3.6 dan sebelumnya tidak berurutan. Hmm. Kemudian dictionary itu bersifat checkable, artinya kita bisa mengubah, menambah atau menghapus item setelah dictionary dibuat. Nah, kemudian tidak boleh duplikat. Dictionary itu tidak memiliki dua item dengan kunci yang sama.
Misalnya ini year-nya dua kali, tidak boleh sama. Misalnya di sini namanya kita buat duplikat. Ya. Nah, otomatis yang akan terbaca adalah yang terbaru, yang ini. Yang Sahrul tidak terbaca. Nah, nah, untuk menentukan berapa banyak item yang dimiliki kamus, kita bisa menggunakan len, nah, function len ya. Jadi sama nih, print len nama variabel kamus. Oke, kita hapus dulu ini. Kita tambahkan saja di sini. Len. Oke. Nah, ada tiga. Kayak ini. Nah, kemudian dictionary itu bisa membaca tipe data apapun. Bisa ini misalnya string, ini boolean, ini integer, ini list atau daftar. Bisa. Nah, dari perspektif item, dictionary ini bisa didefinisikan sebagai objek dengan tipe data dict ya. Nah, untuk melihat tipe datanya apa, ya kita tambahkan type di sini. Nah, dict. Nah, kemudian ada method dict ini. Nah, selain yang dengan cara yang tadi, kita bisa menggunakan metode dict untuk membuat suatu kamus. Tinggal ini kita misalnya tidak perlu pakai kurung pada awal. Jadi kita di sini dict name sama dengan Sahrul umur 19 koma negara Indonesia. Ya, kurang lebih seperti ini kalau kalian bisa menggunakan function dict ya. Nah, seperti itu ya, bisa. Nah, ada empat tipe data mungkin yang kita sudah pelajari sebelumnya. Ada list atau daftar, jadi dikumpulkan terurut, bisa diubah, bisa juga duplikat, dan tuple, tertata, tidak bisa diubah, boleh duplikat, tunggal ada set, tidak berurutan, tidak dapat diubah, tidak terindeks, dan tidak boleh duplikat. Kemudian kamus, kumpulannya bisa diurutkan, bisa diubah, dan tidak ada anggota duplikat. Oke. Oke, selanjutnya itu ada Python Dictionaries Access. Ya, fungsinya apa? Nah, jadi ini fungsinya untuk mengakses suatu item kamus dengan mengacu pada nama kuncinya. Yang biasanya itu dalam tanda kurung siku seperti ini. Model ini apa? Model ini untuk menentukan nilai kunci yang ada pada model ini apa. Berdasarkan kode ini, model itu terdiri dari kata kuncinya itu Mustang. Oke, kita bisa tes di text editor. So, kita buat variabel kamus dik ya, berisi nama ini seperti ini. Jangan lupa titik dua, nama inisinya apa, Nahrul nama saya. Kemudian ini kelas C ya, sampai terakhir itu umur, besarnya 18. Nah, untuk misalnya kita mau menampilkan kata kunci umur itu apa,
apa sih isi umur? Nah, kita bisa menggunakan print nama variabel. Nah, kurung siku apa? Kata kunci apa? Misalnya kata kunci dari umur. Taran. Nah, yaitu 18. Oke. Nah, selanjutnya itu bisa menggunakan metode get. Kok ada menggunakan kurung siku seperti ini, bisa juga menggunakan get. Kita titik get. Nah, kasihku buka kurung maksudnya tetap hasilnya 18 ya. Jadi ada dua cara, get sama kurung siku. Nah, ada method case. Method case ini apa? Method case ini digunakan mengembalikan semua daftar. Mengembalikan daftar list semua kunci dalam kamus dictionary maksudnya. Nah, begini tulisannya x distinct titik case. Kurang lebih seperti ini, nanti diubah jadi case ya. Nah, daftar kunci adalah tampilan kamus. Artinya setiap perubahan yang dilakukan pada dictionary akan tercermin dalam daftar item, daftar item kunci atau list kunci ya. Terus seperti ini. Kita akan menambahkan item baru ke dictionary dan kita lihat apakah list kuncinya atau daftar kuncinya akan diperbarui atau tidak. Misalnya ini kamus pertama, kemudian kita akan menambahkan item baru yang bernama color. Nanti ini perubahannya. Kita misalkan juga di sini ini klik dan print ya. X saja x sama dengan stick titik case. Oke, print x ya, print print x. Misalnya kita akan ngebuat item baru misalkan hobi ya, misalnya district fungsiku hobi sama dengan apa ya, misalnya main game. Oke, kita print X, kalian perubahannya seperti apa. Nah, akan berubah ya nama kelas umur ketika kita menambahkan item baru. Nah, maka akan muncul sini hobi. Oke. Kemudian ada metode values. Values ini apa? Values ini untuk mengembalikan daftar nilai semua nilai yang ada dalam kamus. Misalnya seperti ini, kita tinggal ubah aja nih case jadi values. Oke. Oke, kita bisa tes. Misalnya kita akan mengubah umurnya menjadi 19. Apakah akan terubah? Yang penny values. Oke, kita run. Nah, jadinya 18 yang setelah diubah ya, maka akan mengembalikan nilai baru yaitu 19. Nah, contohnya ini ada juga kita bisa menambahkan item baru ke kamus asli dan lihat apakah values daftar nilainya juga diperbarui. Tentu saja akan
terbaru ya. Soalnya hobi main bola veteran, nah tetap akan muncul, akan terbaru. Maksudnya yang akan diambil itu nilai valuasinya. Kan tadi kalau misalnya ininya case nih, yang diambil itu bukan kata kuncinya, bukan Sahrul C 18 bola, bahkan yang diambil itu ini nama, kelas, umur, dan hobi. Nah, itu perbedaan dari case dan value. Kalau values yang akan diambil itu nilai value-nya, nilai kuncinya, Sahrul C 18 dan bola. Oke. Kemudian ada juga method items. Method items ini apa? Method item ini akan mengembalikan setiap item dalam kamus sebagai tuple ke dalam list atau daftar. Nah, penyelesaiannya seperti ini. Ininya kita ubah menjadi items. Items. Nah, contohnya seperti ini. Kita nanti akan membuat perubahan pada dictionary dan kita lihat apakah item ini juga akan diperbarui. Misalnya umurnya kita perbarui menjadi 20. Umur kita perbarui menjadi 20. Sekarang apa yang terjadi? Nah, akan seperti ini, akan membuat tuple ya. Namanya Sarul, kelasnya C, dan umur 20. Nah, kita bisa cek. Kita mendapatkan item baru ke kamus ke dictionary dan kita bisa juga lihat apakah item akan diperbarui. Tentu saja ya. Ini kita ubah menjadi hobi. Dan bola. Nah, maka akan menangkap tuple seperti ini. Nama Sahrul, kelas C, umur 18, dan hobi bola. Oke. Nah, untuk memeriksa apakah kata kunci tertentu ada dalam dictionary, kita bisa menggunakan in. Misalnya, kata kunci kelas apakah ada di dalam dictionary Disdik? Kita bisa cek ya, menggunakan in tentu. Misalnya if kelas in nama variabel Disdik ya. Print, jangan lupa ini petik ya, karena ini string, maka petik. Print misalnya ya kelas, kata kunci kelas ada pada dictionary di atas. Sekarang apa yang akan muncul dia? Ya, kata kunci kelas ada pada dictionary di atas, yaitu ini ya, kelas C. Oke. Oke, selanjutnya ada Python check and change dictionary items. Ini buat apa? Ya, pertama itu ada change values atau mengubah nilai. Kita bisa mengubah nilai tertentu dengan mengacu pada nama kuncinya. Oke, kita contohnya seperti ini. Kita buat dulu misalnya motor, dictionary motor. Misalnya motor, nama, mereknya misalnya Yamaha. Jangan lupa motor. Nah, jangan lupa kalau udah koma gini, color ya. Jangan pakai bahasa Inggris, misalnya warna aja. Warna misalnya biru. Tahun tahun misalnya 2019. Misalnya di dictionary motor ini kita untuk mengubah nilainya. Misalnya kita mau mengubah
warnanya biru menjadi oranye, tahunnya 2019 hingga 2020. Nah, kita bisa menggunakan ini. Nama variabel, kita kurung siku, kemudian kata kuncinya apa? Maksudnya item kata kuncinya apa? Iya, misalnya. Terus kita ubah apa yang kita mau ubah nih. Misalnya nama dictionary ya kan motor. Nah, kalau udah begini, kurung siku, apa yang kita mau ubah? Misalnya warna. Kita mau ubah, warna ini kita mau ubah jadi apa? Misalnya orange. Nah, kalau udah begini, kita close dulu deh. Jangan lupa kita print. Print motor ya, karena untuk menampilkan dictionary motor ini. Saran? Nah, maka mereknya akan menjadi Yamaha, warnanya akan menjadi oranye, dan tahunnya menjadi 2019. Nah, tahun misalnya kita mau ubah jadi 2020, bisa. Nah, kita ubah dulu ini nih, tahun. Kita ubah tahunnya menjadi berapa? Kitaran, ya, jadi 2020 nih, di sini. Nah, itu cara yang pertama. Selanjutnya itu ada update ya, method update. Ada cara biasa dan juga ada method update. Nah, method update ini ya gunanya tadi sama saja untuk memperbarui kamus dengan item dari argumen yang diberikan. Argumennya itu harus berupa dictionary seperti ini. Kurung kurawal, year, titik 2, values-nya. Dan juga objek yang bisa diubah dengan pasangan kunci titik 2 values. Ya. Nah, ini kan cara yang pertama. Cara yang kedua itu kita hapus kurung sikunya sampai kurung siku ini. Kemudian motor titik-titik update. Nah, apa nih yang kita mau ubah? Titik 2 dan titik 2 kurung kurawal. Misalnya mereknya kita ubah menjadi Honda. Mereknya Honda. Jangan lupa ini kurung karena sering ya Honda itu. Nah, ini juga nih. Oke, kalau udah begini kita lihat. Nah, mereknya menjadi Honda, warnanya tetap warna biru, tahunnya tetap 2019. Nah, itu untuk change list item ya pada Python Dictionary Change maksudnya. Oke, pada bulan selanjutnya itu ada ya ini Python Dictionary Ads ya. Python Dictionary Ads ini apa sih? Nah, jadi ini untuk menambahkan item tentunya. Nah, jadi kita bisa menambahkan item ke dalam dictionary. Kita bisa menggunakan kata case pada indeks baru dan kita memberikan values padanya, values atau nilai padanya. Contohnya ini seperti ini. Nah, misalnya di dictionary motor ada merek, warna, dan tahun. Misalnya di sini kita tambahkan plat, nomor platnya ya, nomor plat. Misalnya motor eh nomor plat misalnya kita tambahkan di sini misalnya jangan nomor plat deh, terlalu privasi. Oh, harga saja. Misalnya harganya itu 17 juta. Nah, maka kitaran. Nah, akan ditambahkan kata kunci harga dan juga values-nya itu ke dalam dictionary motor. Nah, itu cara pertama untuk menambahkan suatu data pada Python dictionary, pada Python. Nah, kemudian ada bisa menggunakan method update. Nah, method update ini bisa memperbarui kamus dengan item dari argumen tertentu.
Jika item tidak ada, maka item tidak jika item tidak ada, maka item tersebut akan ditambahkan. Nah, kemudian argumennya ini harus berupa kamus atau objek yang dapat diubah dengan pesan kunci dua nilai. Nah, kan yang pertama kan ada caranya begini. Nah, kemudian bisa menggunakan metode update, kemudian penulisannya menggunakan dictionary, ininya kata kunci dan juga nilainya. Nah, kita tinggal ubah aja di sini. This motor kita update. Nah, ya, pakai ini. Nah, kemudian kurawal untuk menandai suatu kamus. Nah, di sini harga. Nah, titik 2 dan juga nilainya. Misalnya 17 juta. Oke, kita clear dulu biar rapi. Nah, kita run. Nah, maka yang muncul sama seperti yang tadi. Nah, itu untuk Python Dictionary Ads ya. Oke, selanjutnya itu ada Python Dictionary Remove ya. Jadi Python Dictionary Remove ini fungsinya itu yang pertama itu menghapus item ya. Kemudian ada beberapa metode untuk menghapus item pada Python. Yang pertama ada pop. Nah, pop ini digunakan untuk menghapus item yang key nama kuncinya itu kita tentukan. Misalnya di sini kita mau menghapus tahun, kata kuncinya tahun, berarti nah sampai sini kita hapus dulu. Nah, setelah itu kita masukkan kata kunci pop. Setelah kemudian kita pilih mana yang mau dihapus, yaitu tahun, kata kunci tahun. Kita run. Ketika kita run, maka yang muncul hanya merek dan warna. Tahun itu tidak akan dimunculkan karena sudah di pop atau dihapus ya. Nah, selain pop, ada juga yang bernama pop item. Pop item itu apa? Pop item ini digunakan untuk menghapus item yang terakhir. Nah, item yang terakhir itu apa? Tahun. Berarti tahun di sini akan terhapus kalau kita menggunakan pop item ya. Nah, begini tulisannya, kita run. Nah, tetap tidak ada tahun. Oke, setelah pop item, kita juga bisa menggunakan del. Nah, del ini apa? Kurang lebih sama dengan fungsi dari pop. Bisa menghapus item yang kata kuncinya atau namanya kita tentukan. Nah, misalnya di sini kita mau menghapus warna. Nah, untuk penulisannya kita hapus ini, kita klik del, ketik del. Nah, kemudian nama variabelnya apa? Motor. Nah, setelah itu pilih kata kunci mana yang mau dihapus, yaitu merek. Nah, kita run. Nah, tidak ada merek, yang ada hanya warna dan tahun. Mereknya akan terhapus karena kita sudah menggunakan del. Nah, di sini juga fungsi del juga ini bisa menghapus dictionary sepenuhnya. Nah, ini motor ini akan terhapus sepenuhnya ketika kita menggunakan function del. Method del maksudnya. Nah, kita tinggal begini saja del nama dictionary-nya, kemudian kita print, maka yang keluar adalah error. Motor tidak terdefinisi. Oke. Mungkin yang terakhir dalam Python Dictionary Remove itu ada clear. Clear ini digunakan untuk ya mengosongkan suatu kamus. Nah, misalnya kita tidak mau mengisi ini merek warna tahun, hanya kosong saja. Bisa menggunakan clear. Kosong nanti dictionary-nya. Clear. Nah, kita run. Nah, kosong. Oke, itu saja untuk Python Dictionary Remove. Oke, selanjutnya itu ada Python Dictionary Loop. Apa itu Python Dictionary Loop? Python Dictionary Loop ini digunakan untuk mengulangi suatu kamus ya. Dengan menggunakan mengulangi suatu kamus ini kita bisa menggunakan loop.
Saat kita menggunakan mengulang kamus, nilai ini bisa dikembalikan itu nilai kunci dan juga biasa juga bisa mengembalikan nilai 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 atau values ya. Nah, contohnya seperti ini. Cetak semua nama kunci dalam kamus satu persatu. Nanti kita praktekannya ini apa saja sih kata kunci yang ada pada motor. Kalau misalnya secara manual itu ada merek, warna, dan tahun. Nah, bagaimana kita mengulanginya? Itu dengan pertama itu ya seperti biasa kalau perulangan for X in nama kamusnya apa? Itu motor. Nah, nanti kita print nih di sini perulangan. Maka print X ya. Kita run. Nah, kata kuncinya itu ada merek, warna, dan tahun. Itu untuk dictionary for loops yang pertama ya. Nah, kalau misalnya mau mencetak nilai, nilai itu yang mana? Nilai itu values, yaitu Yamaha biru 2019 bagaimana? Nah, kita tinggal tambahkan motor, nama variabelnya, dan kurung siku. Nah, nah, sini X ya. Kita run. Nah, yang muncul adalah nilai value-nya. Itu perulangan dengan value ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah ada cara berikutnya yaitu menggunakan method values ya. Nah, dengan cara for x in motor, nah di sininya kita tambahkan values. Ya, kurung. Nah, ini print x saja, tidak perlu pakai print motor, oke? Nah, kita run tetap akan sama Yamaha biru dan 2019 karena yang akan diambil adalah nilai atau valuesnya Yamaha biru dan 2019. Nah, untuk mengembalikan nilai kunci bagaimana? Kan tadi itu hanya for x in motor values ya. Kalau misalnya untuk mengulangi kunci, nilai kunci yaitu merek warna dan tahun itu cara ini ya. Nah, selanjutnya ada cara berikutnya itu case. Nah, case ini ya sama kayak tadi untuk mengulangi nilai kunci. Kita run, maka yang muncul adalah merek, warna, dan tahun. Nah, kemudian ada perulangan untuk mengulangi keduanya bagaimana? Kita bisa menambahkan item di sini. Ya, sini case berarti kita ganti items. Kan yang tadi itu kita hanya mengulangi satu saja, mengulangi kata kunci saja atau values saja. Selanjutnya kita bisa menggunakan keduanya bagaimana? Yaitu dengan menggunakan items ya. Nah, for x, nah, y. Nah, motor items ya ini ya. Nah, sini juga kita x, y. Kita run lagi. Nah, akan muncul nih mereknya Yamaha, warnanya biru, tahunnya 2019 ya. Oke, itu untuk Python Dictionary Loop ya. Oke, pada materi selanjutnya itu ada ini ya, Python Dictionary Copy yaitu ya untuk menyalin suatu kamus. Nah, salin dictionary ini bisa menggunakan metode copy. Kalau misalnya dengan mengetik dictionary 2 sama dictionary 1 itu tidak akan bisa. Karena kenapa? Karena dictionary 2 ini hanya akan menjadi referensi ke dictionary 1. Kemudian perubahan yang dilakukan di dictionary 1 otomatis juga akan dilakukan di dictionary 2. Nah, untuk itu kita menggunakan metode atau method copy. Ya, nah misalnya ini nih, dictionary disdict ini akan di copy di dalam ke dictionary baru yang bernama mydic. Jadi ini mydic ini akan sama dengan disdict. Nah, misalnya ini datanya ini motor ya, data dictionary motor ini kita buat dictionary baru misalnya uh, new motor ya. New motor ini kita tinggal panggil saja
Nama dictionary yang telah kita buat yang sudah ada isinya yaitu motor, kemudian metode copy ini, nah kita print nih, print print apa dictionary yang telah baru yang telah kita buat yaitu new motor. Maka ketika kita run yang terjadi adalah dictionary new motor ini akan sama dengan yang ada di dictionary motor ini. Nah, itu untuk menyalin atau mengcopy ya. Nah, cara lainnya itu apa? Cara lainnya menggunakan function atau metode dict ya, dict. Nah, ininya saja nih kita ubah. Nah, kan tadinya copy, kita kita hapus ini. Jadi dict. Kemudian dalamnya adalah dictionary yang telah kita buat dan juga sudah ada isinya yaitu motor. Nah, itu kita run, hasilnya iya tetap akan sama. Nih, kita lihat nih. Sama ya, ini perbandingannya sama tuh. Nah, itu untuk Python Dictionary Scope ya. Oke, untuk menu selanjutnya itu ada Python Nested Dictionary ya. Apa ini Python Nested Dictionary? Ini adalah Python ya, kamusnya itu bersarang nanti. Nah, jadi kamus dictionary itu bisa bisa berisi kamus lainnya. Disebut ini juga kamus bersarang. Nah, buat kamus yang berisi tiga kamus, misalnya my family, anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Nah, contohnya seperti ini untuk penulisan apa nested dictionary. Kita bisa buat di sini. Misalnya, kita hapus semua deh. Clear juga ininya. Keluarga, ya keluarga. Nama dictionary itu keluarga. Nah, di keluarga ini akan berisi dictionary lagi. Misalnya anak pertama, anak dua, dan anak tiga. Anak tiga. Nah, anak pertama. Misalnya namanya itu Yanto. Tahun lahirnya itu tahun lahir 2001 misalnya. Jangan lupa di sini koma ya. Yang kita air cepat nih. Nah, tes bawah, tes bawah. Ini juga ya. Nah, kalau misalnya ada kamus yang terdapat dalam kamus, untuk penamaan yang ada dalam ini kamus lainnya itu harus menggunakan tanda petik. Kalau tidak maka akan error kayak tadi saya. Nah, kita copy ini. Misalnya anak dua ini anak dua kita namakan. Ini anak tiga. Nah, nah, kalau begini error kenapa? Karena tidak menggunakan titik koma di sini. Sini juga harus ada titik koma komanya, maaf. Nah, misalnya ini Yanto ini kita ganti Yanti, ini 2003 misalnya. Dan di sini ada Yoga. Ini 2005 ya. Nah, ini masih ada error kenapa? Tidak menggunakan titik dua sini. Nah, itu penulisannya itu harus benar-benar ya. Jadi saya ulangi untuk penulisan nested di dalam nested itu. Yang pertama, kita harus menggunakan titik dua ya. Nah, kemudian apakah nama kamus barunya misalnya anak 4. Nah, anak 4 ini harus berada di dalam kurung. Maksudnya kutip dua ya.
Nah, setelah itu anak 4 ini, di luar anak 4 kita menggunakan titik 2. Nah, kok kalau misalnya ini kita sudah membuat dictionary baru lagi, kita tambahkan koma di sini biar tidak error. Nanti error kalau misalnya tidak nanti tidak apa? Nanti error ya. Kemudian di sini, nah, kurung awal. Di sini tulis nih namanya siapa, nah, kuncinya apa, value-nya apa. Yugi misalnya ini. Nah, ini koma ya, jangan lupa tahun. Nah, itu kurang lebih seperti itu tulisannya ya. Kita hapus saja nih. Kita hanya 3 dictionary saja. Nah, kita run. Oh iya, kita belum print ya, jangan lupa. Nah, kalau ini sudah terbuat menjadi tiga apa? Tiga anak ya. Nah, ini untuk cara yang pertama. Oh iya, sebelumnya kan kita belum print nih. Kita print nih. Print yang dictionary paling pertama kita buat yaitu keluarga. Maka dalam keluarga ini akan muncul nih dictionary yang terdapat dalamnya. Nih anak satu nama Yanto. Tahun lahir 2001. Anak dua nama Yanti. Tahun lahir 2003. Anak tiga nama Yoga. Tahun lahir 2005. Oke? Nah, ada cara lain nih. Jika kita menambahkan tiga kamus dalam kamus baru, begini caranya. Nah, kita buat dulu uh, dictionary-nya. Ada child 1, child 2, dan child 3. Kemudian dictionary utamanya itu my family akan berisi ini nih. Child 1, child 2, child 3. Nah, ini bisa kita hapus saja ini. Hapus saja. Nah, ini anak tanda petiknya kita bisa hapus ini. Ini kita bisa hapus ya. Nah, ini kalau sudah begini, ini juga ya. Rapikan saja dulu. Oke. Nah, nah kalau penulisannya di luar begini ya nggak usah pakai koma di sini. Dan juga tidak perlu titik duanya kita ganti dengan sama dengan ya. Nah, ini penulisan lainnya. Selain yang tadi kita praktekkan. Nah, di sini kita buat keluarga. Keluarga ini yang berisi anak satu, ini anak satu, sama dengan jangan lupa. Nah, ini anak dua, ini anak dua, anak tiga, ini juga anak tiga. Oke, jangan lupa kalau misalnya dalam dictionary itu titik dua ya, bukan sama dengan digunakan untuk ketika kita ngebuat dictionary-nya itu intinya kalau sama dengan itu digunakan untuk membuat dictionary seperti ini. Keluarga kan sampai kita ngebuat dictionary baru, berarti kita menggunakan sama dengan. Kalau kalau values pada suatu kunci itu kita gunakan titik titik dua. Oke, kan kalau ngebuat, saya ulangi, kalau ngebuat dictionary baru ini kita menggunakan sama dengan. Sedangkan untuk memberi nilai pada suatu values kita menggunakan titik dua. Oke, kita run. Nah, hasilnya tetap akan sama seperti yang tadi kita buat. Nah, itu untuk uh, dictionaries nested. Nah, dan ini yang kita sudah pelajari tadi. Ada clear ya untuk
Tentunya itu ada yang kita pelajari tadi itu Python Dictionary Method. Nah, sudah mungkin sudah tadi ya, sudah dipelajari juga clear untuk menghapus semua elemen yang terdapat di dictionary, dan copy untuk ya untuk mengcopy dictionary, from case untuk mencari dictionary dengan spesifikasi tertentu, get itu untuk mencari spesifikasi kunci, values values ya. Nah, kemudian item ini untuk ya mencari list containing dari tuple. Nah, case ini untuk dictionary, untuk apa, mencari dictionary tadi, menambahkan maksudnya. Pop ini untuk ya menghapus elemen tertentu. Ini sudah, ini pop item juga, set default, update values. Nah, ini mungkin tidak perlu dibahas. Mungkin itu saja video Python Dictionaries Method dari saya, dan juga Python Dictionary. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.